pagi saudara, kembali lagi bersama saya Devlin di acara Morning News yang akan menjabarkan berita-berita teraktual. Berita pertama berasal dari Kementerian Perhubungan yang memastikan tidak melarang mudik lebaran pada tahun 2021. Namun, kepastian mudik lebaran masih menunggu arahan Satgas COVID-19. Bila mudik lebaran diperbolehkan, akan diadakan atau berketat agar angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan dikendalikan. Kementerian Perhubungan masih menunggu arahan Satgas COVID-19 untuk memperbolehkan atau melarang mudik lebaran 2021. Namun, secara prinsip pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang kegiatan mudik lebaran. Saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan mudik lebaran akan diputuskan bersama Satgas COVID-19. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk mengawasi kegiatan mudik lebaran agar penyebaran dan penularan COVID-19 dapat ditekan dan dikendalikan. Menurut Kementerian Perhubungan, mudik lebaran tahun ini diperkirakan akan melonjak akibat timbulnya kepercayaan dari masyarakat dengan berjalannya vaksinasi COVID-19, penggunaan alat tes genosida yang relatif lebih murah, dan kebijakan insentif PPNBM pembelian mobil baru. Meski kebijakan Menteri Perhubungan belum diputuskan, namun Komisi 5 DPR meminta Kementerian Perhubungan mengantisipasi lonjakan penumpang saat mudik dan mengawasi penggunaan protokol kesehatan di sektor transportasi massal. 2021, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar memperhatikan isu-isu strategis terkait keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan antara lain. Yang pertama, antisipasi lonjakan pergerakan penumpang dan konsistensi pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. B. Pengawasan kelaikan sarana transportasi berupa inspeksi terhadap personil, rem cek sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan atau keselamatan. C. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes COVID-19 yang terjangkau. Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa kegiatan transportasi selama pandemi COVID-19 senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Penumpang transportasi darat, laut, kereta, dan udara dipastikan harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan adanya surat keterangan tes antigen atau tes PCR. Berita selanjutnya, mutasi virus corona telah ditemukan di Indonesia. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, hingga saat ini tercatat ada 6 kasus COVID-19 dengan varian virus corona B117 asal Inggris yang masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Wiku dalam konferensi pers perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dalam keterangannya, Wiku menjelaskan 3 sampel diantaranya berasal dari DKI Jakarta, 1 sampel dari Kalimantan, dan 2 sampel lainnya dari Sumatera. Ke-6 sampel dengan varian B117 ini ditemukan pada periode pengambilan sampel di bulan Januari hingga Februari 2021. B117 pada periode pengumpulan sampel di bulan Januari dan Februari 2021, yaitu 3 sampel di DKI Jakarta, 1 Kalimantan Selatan, 1 dari Sumatera Utara, dan 1 dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, berita terakhir berasal dari Sumedang, Kecamatan Cimanggung, Jawa Barat, yang diterpa bencana longsor. Tepatnya pada hari Sabtu petang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada 9 Januari 2021. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Sumedang membuat sebuah tebing yang ada di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, longsor pada Sabtu sore. Akibatnya, sejumlah rumah warga tertimbun material tebing setinggi 20 meter dan lebar 40 meter. Menurut penuturan warga, sejumlah rumah warga yang tertimbun longsor dalam kondisi terisi. Ada yang tinggal? Ada. Kalau nggak salah, kalau sebelah sana ada yang habis lahiran, terus ya ada anak-anak ada lah. Berapa rumah apa yang terisi di atas? Hampir terisi ini. Yang sebelah sini hampir terisi. Yang ini. Selang beberapa saat setelah kejadian, longsor susulan terjadi di Desa Sukadana, Cimanggung, Jawa Barat. Longsor susulan terjadi begitu cepat saat petugas tengah melakukan evakuasi material longsoran. Hingga pukul 1 Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban sejumlah 14 korban. 3 diantaranya berhasil selamat, namun 11 lainnya meninggal dunia. Kami langsung melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.
Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Morning News kali ini. Saya Devlin mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.